Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran daring Politeknik Negeri Manado, jurusan akuntansi, dalam mata kuliah Hukum Pajak dan Pajak Daerah dengan saya, Joli Turangan. Mari kita belajar bersama. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara, kali ini kita akan membahas topik lanjutan hukum pajak, yaitu sistematika hukum pajak, timbul dan hapusnya utang pajak, dan perlawanan terhadap pajak. Mari kita mulai dengan sistematika hukum pajak. Saudara-saudara, hukum pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak formal dan hukum pajak material. Hukum pajak formal memuat ketentuan-ketentuan yang mendukung ketentuan-ketentuan hukum pajak material yang diperlukan untuk melaksanakan atau merealisasikan ketentuan hukum material. Setelah reformasi perpajakan tahun 1983, ketentuan hukum pajak formal dimuat dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan disusul dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Ketiga undang-undang ini memuat ketentuan yang berlaku untuk semua pajak, baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Sistem ini membuat ketentuan pajak menjadi lebih sederhana karena ketentuan yang berlaku sama cukup diatur sekali saja, sehingga dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan maupun Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, ketentuan hukum-hukum formal ini tidak perlu diatur dan cukup menunjuk kepada pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan disusul dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak, kecuali jika ada hal-hal khusus akan menyimpang dari ketentuan hukum formal. Maka hal ini harus dimuat dalam undang-undang pajak yang bersangkutan. Dalam ketentuan hukum formal yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, surat pemberitahuan, yaitu SPT baik masa maupun tahunan. Kedua, surat setoran pajak atau SSP
Ketiga, surat ketetapan pajak atau surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPK KBT, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB, dan surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Keempat, surat tagihan. Kelima, pembukuan dan pemeriksaan. Keenam, penyidikan. 7, surat paksa. 8, keberatan dan banding. 9, sanksi administratif, sanksi pidana, dan lain-lain. Dalam ketentuan hukum formal yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur mengenai hal-hal berikut ini. Pertama, sengketa pajak. Kedua, banding dan gugatan. Ketiga, susunan pengadilan pajak. Keempat, hukum acara. Kelima, pembuktian. Dan yang keenam, pelaksanaan putusan dan lain-lain. Dalam ketentuan hukum formal yang diatur dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa, antara lain mengatur mengenai hal-hal berikut ini. Pertama, penagihan pajak. Kedua, juru sita pajak. Ketiga, penagihan seketika dan sekaligus. Keempat, surat paksa. Kelima, penyitaan. Keenam, lelang. Ketujuh, pencegahan dan penyanderaan. 8, gugatan dan lain-lain. Ketentuan hukum formal selanjutnya dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan dalam bentuk peraturan pemerintah, keputusan pemerintah, keputusan Menteri Keuangan, keputusan Direktur Jenderal Pajak, surat edaran Dirjen Pajak. Karena ketentuan hukum formal sudah diatur secara terpisah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan yang terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, maka Undang-Undang Pajak yang bersangkutan, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 91 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 94, dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. Dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Hanya dimuat ketentuan-ketentuan hukum pajak material. Sekarang, hukum pajak material. Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat mengenai: pertama, subjek pajak. Kedua, wajib pajak. Ketiga, objek pajak. Dan yang keempat, tarif pajak. Dalam undang-undang pajak yang bersangkutan dapat juga dimuat ketentuan hukum formal jika ketentuan ini menyimpang dari ketentuan umum hukum pajak formal yang telah diatur. Apabila dalam undang-undang pajak khusus memuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum formal, maka hal ini harus diatur kembali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan. Undang-undang yang memuat hukum pajak material dan formal adalah sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 94 tentang pajak bumi dan bangunan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 97 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD yang kita akan bahas
pada topik lainnya setelah materi-materi ini. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB. Selanjutnya, kita akan membahas perlawanan terhadap pajak. Perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Perlawanan pajak dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah perlawanan pasif, yang kedua perlawanan aktif. Perlawanan pasif berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat di negara yang bersangkutan. Pada umumnya, masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat penerima negara, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Misalnya, kebiasaan masyarakat desa yang menyimpan uang di rumah atau dibelikan emas bukanlah mereka menghindari pajak penghasilan dari bunga, tetapi karena belum terbiasa dengan sistem perbankan. Perlawanan aktif. Perlawanan pajak secara aktif merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan secara aktif dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, penghindaran pajak atau tax avoidance. Kedua, penggelapan pajak atau tax evasion. Penghindaran pajak atau tax avoidance adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan, maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Jadi, sifatnya tidak melawan hukum. Yang kedua adalah penggelapan pajak atau tax evasion. Adalah merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana. Jadi ini sifatnya melawan hukum. Sekarang tibalah kita pada akhir pembahasan topik ini, yaitu timbul dan hapusnya utang pajak. Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak. Yang pertama, ajaran formil. Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Ajaran ini diterapkan pada Official Assessment System. Kedua, ajaran material. Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada self-assessment system. Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal. Yang pertama, terjadi karena pembayaran. Kedua, terjadi karena kompensasi. Dan yang ketiga, terjadi karena kadaluarsa. Yang terakhir, keempat, terjadi karena adanya pembebasan dan penghabusan. Demikianlah seluruh topik pembahasan mengenai hukum pajak. Terima kasih, kiranya bermanfaat bagi saudara-saudara. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua.